Losing time, I'm fading fast. Pedro Acosta sukses raih podium kedua di Sepang. Strategi ekstrim dan berani yang mengubah segalanya. Keberanian tidak selalu lahir dari kekuatan, tetapi dari keyakinan bahwa satu langkah berbeda bisa mengubah segalanya. Di sirkuit Sepang yang terkenal panas dan menuntut, Pedro Acosta membuktikan arti sesungguhnya dari keberanian itu. Dalam akhir pekan yang dimulai dengan tekanan besar dan rasa frustrasi, pembalap muda KTM tersebut justru tampil dengan keputusan paling ekstrim sepanjang musim. Sebuah langkah yang mengubah arah balapan dan sukses antarkan dirinya ke podium. Masalah yang menimpa KTM bukan hal baru. Dalam beberapa seri terakhir, tim asal Austria itu terus bergulat dengan degradasi ban belakang yang parah, termasuk di sprint Sepang, di mana performa ban mereka kembali menjadi titik lemah. Situasi ini membuat banyak pihak pesimistis bahwa Acosta bisa bertahan hingga garis finish, apalagi bersaing di posisi depan. Hasil sesi pemanasan yang menempatkannya di posisi ke-14 seolah mempertegas bahwa akhir pekan ini akan berjalan sulit. Namun justru dari titik terendah itulah Acosta memutuskan untuk melawan dengan cara yang berbeda. Di dalam garasi KTM, suasana tegang. Tim mencoba berbagai pengaturan, menyesuaikan tenaga motor agar ban tidak cepat terkikis, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Acosta sendiri terlihat gelisah. Namun bukannya menyerah, ia justru memilih jalan yang hampir tak pernah dipilih pembalap di era modern, menonaktifkan sebagian besar kontrol elektronik motornya. Bagi kebanyakan orang di pedok, langkah itu terdengar gila. Tapi bagi Acosta, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keseimbangan antara manusia dan mesin. Saya sangat kesal setelah sesi pemanasan. Kami mengubah sesuatu di motor dan kehilangan tenaga di 2 tikungan terakhir. Saya kalah banyak waktu di sana, kata Acosta. Namun dari kekecewaan itulah muncul keputusan yang berani. Alih-alih menambah dukungan sistem elektronik untuk menjaga ban, ia memilih sebaliknya. Saya bilang ke tim, kita tidak bisa lebih buruk dari ini. Kalau gagal, salah saya. Jadi saya minta semua kontrol elektronik dimatikan dan kami balapan dengan itu, ujarnya Agi. Ketika lampu start menyala, semua mata tertuju pada 2 pembalap terdepan, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun di balik mereka, sosok muda bernomor 37 mulai memperlihatkan agresivitas yang tidak biasa. Acosta yang memulai balapan dari posisi ke-5 langsung merangsek ke depan dan menempel ketat di belakang Pecco. Meski KTM dikenal lebih sulit dikendalikan dibanding motor lain, gaya membalap Acosta yang halus tapi berani membuatnya mampu menjaga kecepatan stabil tanpa kehilangan kendali, bahkan dengan minim bantuan elektronik. Lap-lap awal menjadi duel mental antara Acosta dan Pecco. Keduanya beberapa kali bertukar posisi, dengan Pecco mencoba mempertahankan ritmenya menggunakan tenaga Ducati yang lebih kuat. Namun saat memasuki pertengahan balapan, segalanya mulai berubah. Ban belakang Pecco mulai kehilangan cengkraman, sementara Acosta tetap konsisten. Tanpa sistem traksi otomatis, ia mengandalkan perasaan dan keseimbangan alami tubuhnya untuk menjaga ban tetap hidup. Dengan Pecco selalu seru bertarung, tapi kami menghilangkan banyak waktu di awal. Setelah balapan kemarin sangat sulit, hari ini kami bisa mengelolanya jauh lebih baik, jelas Acosta. Dengan setiap lap yang dilalui, ketenangan Acosta mulai membuahkan hasil. Ritmenya meningkat, kepercayaannya tumbuh, dan lap-lap krusial momen itu datang. Di tikungan keempat yang cepat dan berbahaya, ia menemukan celah kecil di sisi dalam Pecco dan menyalip dengan manuver bersih serta berani. Dalam hitungan detik, posisi kedua menjadi miliknya. Pecco tak mampu membalas karena masalah ban semakin parah dan akhirnya kehilangan banyak waktu hingga mundur dari persaingan podium. Namun di depan, Alex Marquez sudah membuka jarak. Acosta sempat mencoba menekan untuk memperpendek gap, tapi kondisi ban dan suhu lintasan yang semakin panas membuatnya harus berpikir bijak. Dengan Alex memang sedikit lebih cepat di awal, tapi kemudian saya bisa menyamai ritmenya. Dengan 3 lap terakhir, saya pikir saatnya bermain aman, ujarnya. Ia tahu batas antara kemenangan dan kehilangan segalanya hanya setipis cengkraman ban belakangnya, maka ia memilih untuk tidak memaksakan diri. Dengan gaya membalap yang terukur dan penuh kesabaran, Acosta menjaga posisinya hingga garis finish. Ia melintasi bendera kotak-kotak di posisi kedua, tertinggal 2,7 detik dari Alex Marquez. Hasil itu terasa seperti kemenangan tersendiri. Bagi seorang pembalap muda yang baru menjalani musim penuh di kelas utama, keputusan berani untuk melawan arus teknologi dan mengandalkan insting manusia adalah langkah luar biasa. Setelah kemarin balapan yang sulit, hari ini kami mengelolanya jauh lebih baik, kata Acosta dengan senyum puas di wajahnya. Bagi KTM, podium ini menjadi penegasan bahwa mereka masih mampu bersaing di level tertinggi. Pembalap KTM lainnya, Enea Bastianini, finish di posisi ke-7 dengan jarak lebih dari 15 detik di belakang Acosta, menunjukkan betapa luar biasanya performa sang pembalap muda hari itu. Dari posisi pemanasan yang suram hingga podium runner-up, ini adalah perjalanan penuh keberanian, resiko, dan keputusan tak terduga.
Namun yang paling menarik dari kisah ini bukan hanya hasil akhirnya, melainkan cara Acosta mencapainya. Di tengah era MotoGP yang dipenuhi data, sensor dan algoritma, ia memilih kembali ke akar balap, rasa, intuisi, dan koneksi langsung antara pembalap dan mesin. Di saat banyak orang percaya bahwa teknologi adalah segalanya, Acosta membuktikan bahwa manusia masih bisa mengalahkan mesin jika berani percaya pada dirinya sendiri. Langkah ekstrimnya di Sepang membuat banyak insinyur di pedok terdiam. Bahkan beberapa analis mengakui bahwa performa ban dan distribusi tenaga motor Acosta justru lebih stabil tanpa intervensi elektronik. Kini, dengan 2 seri terakhir di Portimao dan Valencia, Pedro Acosta berada di posisi kelima klasmen dunia, tertinggal 26 poin dari Pecco. Peluangnya untuk menembus 3 besar masih terbuka, meski tidak mudah. Tapi Sepang telah menunjukkan bahwa pembalap muda berusia 20 tahun itu bukan hanya cepat, melainkan juga cerdas dan berani mengambil keputusan besar di saat semua orang bermain aman. Ia tidak hanya membalap untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan sesuatu, bahwa keberanian kadang lebih penting dari pengesempurnaan. Tak ingin sia-siakan momentum. Dengan absennya Marc Marquez, Rivola optimis rajai Phillip Island. Ada kalanya, kekosongan justru menciptakan peluang. Ketika sang raksasa tertidur, panggung menjadi lebih luas, lebih sunyi, tapi juga lebih menegangkan. Itulah atmosfer paddock MotoGP menjelang race di Phillip Island, Australia, saat Marc Marquez, sang monster lintasan, resmi absen karena pemulihan bahu kanan. Absennya Marquez bukan hanya kehilangan satu nama besar. Ia adalah sosok yang selama ini membentuk ritme kejuaraan, menyalakan tensi setiap sesi latihan, dan memaksa seluruh paddock untuk berpikir 2 kali sebelum menyerang. Tanpa dirinya, sirkuit terasa berbeda. Bukan lebih mudah, tapi lebih terbuka. Dan di tengah ruang kosong itulah Aprilia Racing melihat kesempatan emas. Bagi Aprilia, Phillip Island bukan sekedar race berikutnya. Ini adalah momen penegasan. Selama 2 musim terakhir, mereka terus berjuang untuk menembus dominasi Ducati, membangun motor yang tak hanya cepat, tapi juga konsisten di segala kondisi. Kini, setelah perjalanan panjang pengembangan RSGP, mereka datang dengan paket yang lebih matang. Stabil di kecepatan tinggi, tangguh di tikungan. Sirkuit seindah Phillip Island yang keras dan tak kenal ampun menjadi ujian pesempurna untuk itu. Massimo Rivola, sang direktur tim, tahu betul bahwa kecepatan saja tidak cukup di Australia. Dibutuhkan disiplin, keseimbangan, dan ketenangan untuk menguasai sirkuit yang anginnya bisa berubah arah di antara 2 tikungan. Namun kali ini Rivola datang dengan aura berbeda, bukan sekedar percaya diri, tapi tenang dalam keyakinan. Kami tidak datang untuk menggantikan siapapun, kami datang untuk menjalankan rencana kami. Jika itu membawa kami ke puncak, maka biarlah itu menjadi hasil dari kerja keras, bukan kebetulan. Sorotan tentu tertuju pada Marco Bezzecchi, pembalap muda yang kini menjadi ujung tombak Aprilia. Sejak pertengahan musim, performanya meningkat drastis. Ia bukan hanya cepat, ia kini lebih matang dalam membaca balapan, menunggu momen, dan tahu kapan harus menekan. Di Mandalika, meski insiden dengan Marquez mengakhiri harapannya di lap pertama, Bezzecchi sempat memperlihatkan performa terbaik sepanjang karirnya. Pole position, sprint race yang dominan, dan kecepatan yang membuat paddock terdiam, semua menjadi bukti bahwa ia sudah menemukan harmoni dengan RSGP. Saya belajar banyak dari insiden di Mandalika, kata Bezzecchi dalam sesi media. Terkadang, terlalu bersemangat membuat kita lupa bahwa balapan tidak dimenangkan di tikungan pertama. Sekarang saya datang ke Australia dengan kepala dingin, dengan semangat yang tetap sama. Kematangan ini yang membuat Rivola menaruh kepercayaan besar padanya. Di lintasan cepat seperti Phillip Island, di mana setiap tikungan bisa menjadi jebakan, pembalap dengan insting sabar seperti Bezzecchi seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan bencana. Bagi pembalap manapun, Phillip Island adalah tempat di mana keberanian diuji tanpa kompromi. Angin dari Samudra Selatan bisa mengubah arah motor di tengah kecepatan 300 km per jam. Ban depan bisa kehilangan grip di tikungan keempat hanya karena suhu turun 2 derajat. Namun di balik semua itu, lintasan ini punya daya tarik yang hampir mistis. Ia memberi imbalan besar bagi mereka yang berani mengendalikannya, bukan melawannya. Karakter itulah yang membuat Aprilia percaya diri. RSGP 2025 dikenal stabil di high speed corner, terutama berkat kombinasi aerodinamika baru dan keseimbangan chassis yang lebih disempurnakan. Jika ada tempat di mana kekuatan Aprilia bisa tampil sempurna, maka itu adalah Phillip Island. Rivola tahu, peluang seperti ini jarang datang 2 kali. Ketika salah satu pembalap terbaik di dunia absen, seluruh hierarki paddock seolah di-reset. Dan di situ, Aprilia punya kesempatan untuk naik ke level berikutnya, bukan sebagai kuda hitam, tapi sebagai penantang sejati.
Kami selalu bicara tentang peluang, tapi kali ini bukan soal kesempatan karena orang lain absen, ujar Rivola dengan tegas. Ini adalah tentang momentum. Kami sudah bekerja terlalu keras untuk hanya menunggu orang lain gagal. Sekarang waktunya kami membuktikan kapasitas kami sendiri. Meski absennya Marquez membawa ruang baru di papan atas, tekanan justru datang dari arah berbeda. Ducati masih menjadi kekuatan besar dengan motor paling kompetitif di grid. KTM juga semakin kompetitif, terutama di trek cepat seperti Phillip Island. Namun Aprilia punya pendekatan berbeda, bukan kecepatan puncak, tapi ritme konstan dan pengendalian ban. Rivola tahu, dalam balapan yang keras dan panjang, manajemen ban bisa menjadi senjata mematikan. Phillip Island tidak memberi ruang bagi yang ceroboh, ujarnya. Siapapun yang bisa menjaga ban di 5 lap terakhir biasanya memenangkan balapan. Dan kami tahu Marco punya gaya yang bisa melakukannya. Dalam beberapa simulasi internal, Aprilia bahkan menemukan bahwa gaya lembut Bezzecchi di fase akselerasi membuatnya lebih efisien dalam menjaga suhu ban belakang tetap stabil. Hal itu bisa menjadi faktor kunci di lintasan dengan degradasi tinggi seperti Phillip Island. Ketidakhadiran Marquez membawa perubahan suasana yang sulit diabaikan. Biasanya setiap sesi latihan dimulai dengan pandangan ke arah garasi. Namun kini paddock terasa lebih netral, tanpa aura intimidatif yang biasa mengelilingi sang monster. Beberapa pembalap muda bahkan menyebut atmosfer kali ini lebih tenang namun kompetitif. Mereka merasa punya ruang untuk tampil tanpa tekanan psikologis. Bagi Aprilia, kondisi itu justru memperkuat semangat kolektif di dalam tim. Tidak ada bayangan besar, tidak ada target palsu, hanya balapan murni. Phillip Island selalu memberi cerita, kadang tentang kejutan, kadang tentang kehancuran. Bagi Aprilia, cerita kali ini diharapkan menjadi kisah tentang pembuktian bahwa mereka tak lagi hanya penonton di barisan tengah, tapi pemain utama dalam drama kejuaraan. Bezzecchi datang untuk menunjukkan bahwa MotoGP tidak akan pernah kekurangan karakter besar. Andrea Dovizioso angkat suara, soroti manuver Bezzecchi di tikungan 7 Mandalika yang akibatkan Marc cedera. Dalam balapan, yang berbahaya bukan hanya kecepatan tapi keputusan sepersekian detik di antara ambisi dan kontrol. Kata-kata itu mengalun tenang dari mulut Andrea Dovizioso. Tidak meledak-ledak, tidak menyalahkan siapapun, tapi menembus tajam seperti filosofi yang datang dari pengalaman puluhan tahun di dunia balap. Saat diminta pendapat tentang insiden Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di GP Mandalika, Dovizioso berbicara bukan hanya sebagai mantan pembalap, tapi sebagai seseorang yang pernah berdiri tepat di tengah badai itu, di antara ketegangan, adrenalin, dan batas logika manusia. Hari itu, tikungan 7 Mandalika menjadi saksi bisu bagaimana ambisi bisa berubah menjadi kekacauan hanya dalam hitungan detik. Lap pertama baru saja dimulai, semua pembalap masih dalam suhu ban yang belum optimal, tapi tensi sudah mencapai puncaknya. Marquez dengan gaya khasnya menutup rapat jalur ideal, sementara Bezzecchi berusaha menyalip dari sisi dalam, manuver berisiko tinggi yang menuntut presisi tanpa celah. Namun, sepersekian detik keterlambatan pada tekanan rem membuat bencana tak terhindarkan. Bagian depan motor Bezzecchi menyentuh bagian belakang motor Ducati yang dikendari Marquez. Seketika, keduanya terpental keluar lintasan. Balapan mereka berakhir sebelum sempat sampai satu putaran. Andrea Dovizioso menyaksikan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi begitu ia bicara, nada suaranya tak lagi bisa disalahartikan. Dari sudut pandang seorang pembalap, saya harus jujur, Bezzecchi melakukan kesalahan. Marquez sudah berada di jalur yang benar. Dalam situasi seperti itu, pembalap harus tahu kapan waktunya menahan diri. Ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Dovizioso tidak sedang mencari kambing hitam. Dia hanya membedah realitas dengan kejujuran seorang veteran. Dia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi Bezzecchi, ambisius, haus posisi, dan terburu-buru memanfaatkan celah di lap pertama yang begitu sempit. Lap pertama selalu menjadi bagian paling berbahaya dalam balapan. Semua pembalap masih berdekatan, ban belum mencapai suhu ideal, dan adrenalin memuncak. Dalam kondisi seperti itu, insting seringkali mengambil alih logika, tutur Dovizioso. Dia menegaskan, Mandalika adalah lintasan yang indah sekaligus menuntut kewaspadaan ekstra. Karakter aspal yang panas dan keras, tikungan sempit, serta perubahan grip di beberapa sektor membuat sirkuit ini tidak memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Tikungan 7 bukan area yang mudah, area pengeremannya sedikit berbeda dari tahun lalu. Kalau pembalap terlambat sepersekian detik saja, keseimbangan bisa hilang, dan begitu kehilangan kontrol di situ, tak ada yang bisa disalahkan selain waktu, jelas Dovizioso. Sebagai mantan rival berat Marc Marquez di masa keemasan MotoGP, Dovizioso paham betul gaya balap Marquez yang agresif namun terukur. Ia memuji reaksi sang 9 kali juara dunia yang tetap tenang pasca insiden.
Marquez sudah melalui begitu banyak badai dalam karirnya. Dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Sikapnya setelah insiden itu menunjukkan kedewasaan luar biasa. Itu ciri seorang pembalap dewasa dan matang, ujarnya pelan. Namun, Dovizioso juga tidak menutup mata terhadap potensi besar Marco Bezzecchi. Dia memandang insiden ini sebagai proses pendewasaan seorang pembalap muda yang masih membentuk identitasnya di lintasan. Bezzecchi pembalap cepat, agresif, dan punya intens panjang. Tapi pengalaman tidak datang dari podium saja. Kadang justru dari momen seperti ini, ketika kamu jatuh, menyesal dan belajar mengendalikan ambisi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Pernyataan itu bukan kritik, melainkan cermin. Dovizioso berbicara dengan kebijaksanaan yang lahir dari luka dan kemenangan. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali karena terlalu percaya pada momentum, dan dia tahu betapa pentingnya membaca lawan dengan kepala dingin. Bagi Dovizioso, MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling mampu berpikir dalam kecepatan. Balapan saat ini lebih kompleks dari sebelumnya. Pembalap berjuang melawan bukan hanya lawan di lintasan, tapi juga data, tekanan tim, dan ekspektasi publik. Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa hanya menunjuk jari. Dunia MotoGP bergerak terlalu cepat untuk penilaian instan, katanya. Ia menambahkan bahwa keindahan sejati dari balapan terletak pada cara pembalap menyeimbangkan dua hal yang tampak bertolak belakang, yaitu keberanian dan kendali. Dalam pandangannya, insiden Mandalika adalah simbol dari garis halus di antara keduanya. Setiap pembalap tahu risikonya, tapi mereka tetap turun ke lintasan karena itulah panggilan jiwa. Ketika mereka jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena mereka terlalu percaya pada kecepatan, dan dari setiap jatuh, mereka belajar untuk bangkit, ujarnya dengan lirih. Komentarnya membuat suasana padok menjadi tenang. Banyak yang menilai pernyataan Dovi sebagai suara kebijaksanaan di tengah hiruk-pikuk opini publik. Dia tidak membela Marquez dengan buta, tapi juga tidak menghakimi Bezzecchi. Dia hanya melihat kebenaran sebagaimana adanya, dari mata seorang legenda yang pernah merasakan kerasnya setiap tikungan dunia balap. Saya menghormati kedua pembalap itu. Marquez tetap Marquez, dengan insting pemburu yang luar biasa. Bezzecchi pun punya masa depan cerah. Tapi di Mandalika, dia salah mengambil keputusan. Itu bagian dari proses menjadi seorang pembalap matang, pungkas Dovizioso. Seiring berjalannya waktu, insiden itu kini menjadi bahan refleksi bagi banyak tim. Marquez fokus pada pemulihan fisik, sementara Bezzecchi berupaya bangkit dari tekanan psikologis pasca insiden. Namun, kata-kata Dovizioso tetap menggema di padok, menjadi peringatan bahwa di balik kecepatan, ada nilai yang lebih tinggi, yaitu kebijaksanaan. Balapan bukan hanya soal siapa yang tercepat keluar dari tikungan, tapi siapa yang paling memahami batasnya sendiri, tutup Dovizioso. Dan mungkin disitulah letak perbedaan antara pembalap hebat dan pembalap legendaris. Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian menjelang seri ke-7 MotoGP 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di Silverstone. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali diunggulkan sebagai kandidat utama juara, dan bukan tanpa alasan. Saat ini, Marquez memuncaki klasemen sementara setelah menyapu bersih semua sprint race sejauh musim ini berjalan. Ia juga baru saja meraih podium kedua di Le Mans, dalam balapan yang disebut banyak pihak sebagai salah satu yang paling kacau musim ini. Kini, banyak pengamat yang menilai bahwa Silverstone bisa menjadi titik balik Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Konsistensi dan kematangan dalam mengelola balapan membuatnya tampil berbeda dari musim-musim sebelumnya. Jika dulu Marquez dikenal sebagai pembalap yang agresif dan kerap mengambil risiko tinggi, musim ini ia lebih cerdas dalam membaca situasi. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus bertahan demi poin. Melihat Marquez sekarang bukan hanya cepat, tapi juga dewasa dalam cara mengelola ritme balapan. Di Le Mans, misalnya, ia tidak memaksakan diri untuk menang di tengah kondisi lintasan yang tidak ideal. Ia memilih strategi aman, dan hasilnya adalah podium kedua yang sangat berharga untuk klasemen. Inilah perubahan besar dari Marquez musim ini, seorang pembalap yang tak lagi hanya mengejar kemenangan, tapi mengejar gelar. Marc ini juga mendapat dukungan penuh dari motor terbaik musim ini, Ducati Desmosedici GP25. Kombinasi antara skill luar biasa dan performa mesin Desmosedici membuatnya menjadi ancaman nyata di setiap lintasan. Bahkan, ia kini disebut sebagai pembalap Ducati yang paling konsisten, baik dari segi kecepatan, kestabilan, maupun performa keseluruhan. Salah satu yang menyoroti performa impresif Marquez adalah mantan rivalnya, Andrea Dovizioso. Dovi, yang kini menjadi pembalap penguji untuk Yamaha, turut memuji kematangan Marquez. Menurutnya, Marquez kini jauh lebih pintar dalam mengelola performa di lintasan. Kita tahu dia pembalap yang selalu kerja keras untuk menang. Ia selalu agresif dan melampaui batas motornya.
Tapi yang kita lihat di balapan terakhir, dia berbeda. Dia sepertinya tidak main-main untuk gelar juara musim ini, ujar Dovizioso. Ucapan Dovi ini punya bobot yang besar. Sebagai mantan pembalap Ducati yang ikut mengembangkan Desmosedici, ia tahu betul bagaimana karakter motor tersebut. Dan ketika ia mengatakan bahwa Marc dan Desmosedici adalah kombinasi paling kompetitif saat ini, itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi. Dovizioso juga menambahkan bahwa Silverstone bisa jadi milik Marquez. Menurutnya, dengan performa saat ini, Marquez adalah pembalap yang paling siap menghadapi tantangan di sirkuit cepat dan teknikal seperti Silverstone. Ia menyebut, "Saya kira dia akan kembali mengambil poin besar di sana. Dia saat ini adalah yang tercepat dan paling kompetitif." Pendapat ini juga diperkuat oleh data di lintasan. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga menunjukkan kestabilan di semua aspek. Ia tak pernah keluar dari 5 besar, dan terus menekan para pesaingnya seperti Pecco, dan juga Alex. Ia kini menjadi pusat perbincangan di paddock, dan banyak yang mulai percaya bahwa gelar musim ini sangat mungkin berada dalam genggamannya. Melihat keseluruhan musim yang masih berjalan, Marquez adalah satu-satunya pembalap yang menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten. Ia punya kecepatan, strategi balap yang cerdas, motor terbaik, serta tim yang mendukung penuh. Ia bahkan tidak terlihat sedang dalam masa adaptasi, padahal ini musim pertamanya bersama Ducati pabrikan. Ini adalah salah satu transformasi terbesar dalam karir seorang pembalap. Dari yang dulu dikenal tak kenal kompromi, menjadi pembalap penuh perhitungan yang tahu kapan harus bersabar dan kapan harus menyalip. Hal ini membuat para pesaingnya semakin sulit membaca gerakan dan strategi yang ia terapkan. MotoGP Silverstone akhir pekan nanti akan menjadi ajang pembuktian. Jika Marquez kembali menang, maka jalan menuju gelar dunia semakin terbuka lebar. Dan jika performanya tetap konsisten, akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengejar ketertinggalan poin darinya. Musim ini benar-benar menjadi panggung comeback Marc Marquez. Dari pembalap yang sempat diragukan akibat cedera dan performa menurun, kini ia bangkit menjadi ancaman serius bagi seluruh grid MotoGP. Silverstone mungkin hanya satu dari banyak seri, tapi bisa jadi titik penting menuju gelar ke-9 sepanjang karirnya. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 sebagai pembalap baru di tim pabrikan Ducati. Namun pengaruhnya terbukti jauh melebihi status pendatang baru di tim itu. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya memimpin klasemen, tapi juga mengubah cara tim Ducati bekerja secara mendasar. Bersama motor terbaru Desmosedici GP25, Marquez membangun koneksi yang bukan hanya berdasarkan kecepatan, tapi pada pemahaman teknis tingkat tinggi. Dan disinilah letak peran kunci yang jarang disorot media, kontribusi strategis Marquez terhadap struktur pengembangan internal Ducati. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, secara gamblang mengungkap bagaimana peran Marquez mempengaruhi kerja tim dari sisi teknis dan data. "Saya pikir dia sangat cermat dalam memberikan indikasi," ucap Dall'Igna. "Bukan hanya soal enak atau tidak saat dikendarai. Marc mampu mengidentifikasi apa yang kurang, di bagian mana masalah muncul, dan yang terpenting, menyampaikannya secara teknis agar bisa ditindaklanjuti lewat analisis data. Kami adalah insinyur. Kami percaya angka, bukan sekadar komentar. Tapi Marc bisa membuat kami melihat korelasi antara keduanya," lanjutnya. Dari sudut pandang teknis, ini sangat penting. Seorang pembalap yang bisa berbicara dalam bahasa mesin adalah aset besar dan itulah yang membuat Marc Marquez menjadi pusat perhatian, bukan hanya di lintasan, tapi di ruang data. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan pengendara saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kita dapat melangkah maju, lanjut Dall'Igna. Ini bukan sekadar teori. Dalam praktiknya, sistem kerja Ducati kini banyak mengandalkan umpan balik dari Marquez. Ia jadi titik acuan, terutama dalam menemukan solusi pada karakteristik baru motor. Di balik dominasi Ducati di awal musim ini, ada banyak pekerjaan teknis yang berjalan senyap. Dan menurut Dall'Igna, Marc bukan pembalap yang hanya mengandalkan kecepatan. Dia adalah pembalap yang selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, ujar Dall'Igna dengan kagum. Itu artinya, Marquez tidak membuang waktu dalam proses adaptasi. Ia langsung membaca motor, memahami batasnya, lalu memaksimalkan kekuatan yang tersedia. Ini membuat perbedaan besar terutama dibanding rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Di saat Marquez menembus batas podium di tiap seri, Pecco masih terjebak dengan persoalan feel bagian depan. Ia belum menemukan kestabilan, bahkan kehilangan banyak poin di GP Le Mans, membuatnya kini tertinggal jauh di klasemen. Padahal Pecco punya akses langsung ke data dan setelan motor Marc. Namun seperti yang Dall'Igna katakan secara tersirat, kemampuan memahami data dan menerapkannya di lintasan adalah hal yang jauh lebih kompleks.
Menurut pendapat saya, dia, Marquez, mengalami 2 kecelakaan yang lebih disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan daripada kesalahan berkendara itu sendiri, tegas Dalikna. Dengan kata lain, ketika gagal pun, Marquez tetap dinilai stabil dari sudut teknis. Ia jarang melakukan kesalahan fundamental. Ketika gagal, itu karena faktor non-teknis, kelelahan, tekanan, atau kondisi trek. Dalinya juga menyebut bahwa tujuan besar Ducati masih sama, mempertahankan dominasi, dan kini mereka menjadikan Marquez sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai itu. Kami berupaya untuk dapat mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan Pecco, ucap Dalikna. Sebuah kalimat yang menyimpan makna dalam, Ducati kini sedang menyeimbangkan peran 2 pembalap. Namun dalam realitas teknis, arah kerja tim lebih condong pada metode Marquez, yang lebih terstruktur dan berbasis data. Hal ini menjadi momen penting dalam dinamika internal Ducati. Selama ini, Pecco adalah pusat pengembangan. Tapi kini, peran itu mulai terbagi, bahkan cenderung digeser. Dengan semua pencapaian sejauh ini, termasuk kemenangan sprint secara beruntun sebanyak 6 kali dan podium kedua di GP Prancis, Marquez telah membuktikan dirinya sebagai bukan hanya pemenang, tapi juga arsitek kemenangan. Dari pit wall hingga meja analisis data, namanya muncul sebagai rujukan. Tim teknis mulai bekerja berdasarkan rasa dan arah yang ia tunjukkan melalui pembacaan telemetri. Inilah kekuatan tersembunyi Marquez. Kecepatan bisa ditandingi, tapi pemahaman teknis dan kepemimpinan dalam garasi itulah yang menjadikannya berbeda. Musim MotoGP 2025 masih panjang, tapi satu hal yang sudah tampak jelas, Marc Marquez bukan sekadar pembalap tercepat. Ia adalah pion strategis dalam sistem Ducati, dan jika tren ini terus berlanjut, ia bukan hanya favorit juara dunia tapi juga ikon perubahan dalam sejarah teknis tim pabrikan Ducati.